Apa kabar pada pagi hari ini? Kecapean cap gome kelihatannya. Ya, saya percaya saudara dalam keadaan yang sangat-sangat baik pada pagi hari ini, amin. Beberapa saudara mungkin minggu lalu berpikir rasanya nggak mungkin bisa laluin minggu ini, tapi ternyata kita ada di minggu ini loh. Kita udah berdiri di minggu ini. Minggu lalu saya menghadiri ulang tahun Oma Sarah. Oma Sarah mungkin ada di lantai 4. Dia diakonia 99 tahun umurnya. 99 tahun, mungkin yang paling tua yang ada di GSI Bethlehem. Tapi masih berdiri waktu dia duduk sih, tapi kasih kesaksian, dia nyanyi, masih bisa main harmonika. Sudah bagi 99 tahun masih bisa main harmonika. 99 dan tua melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, orang 99 tahun masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, itu luar biasa loh. Saya nggak tahu kalau kita bisa lewat 99 tahun ngomongnya apaan gitu. Ya, tapi 99 tahun masih asik, masih merasakan kebaikan Tuhan. Itu hari Sabtu. Kemudian hari Senin, sementara kita lagi kumpul merapat, saya juga kehilangan salah satu orang anggota keluarga saya sebetulnya, keluarga kami. Karena mertua dari Amiau dan Marli, mertua dari Aice dan Ivan dipanggil pulang hari Senin. Kelihatan karena menderita sakit kemudian dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan terima kasih GSI Bethlehem juga udah bantu dengan doa, dengan semuanya. Dan saya dapatin dari Sabtu sepertinya lihat orang umur 99 tahun merasakan kebaikan Tuhan. Dan hari Senin itu sepertinya lagi ada di bawah gitu. Melihat orang mati, dipanggil pulang kembali kepada Bapa di surga. Satu hal yang kelihatannya Tuhan taruh dalam hati saya adalah begini, jangan pernah izinkan keadaan menentukan iman saudara kepada Tuhan. Jangan pernah mengizinkan kegagalan saudara, sakit penyakit saudara, atau keberhasilan saudara menentukan iman saudara kepada Tuhan. Kalau saudara berhasil, kemudian saudara merasa iman saudara besar, sementara waktu saudara gagal, saudara merasakan iman saudara kecil, itu bukan iman. Izinkan iman kita diletakkan pada besarnya Tuhan yang kita sembah. Pada besarnya janji Tuhan yang kita sembah. Mau keadaannya bahagia, mau keadaannya susah, mau keadaannya sakit, mau keadaannya sehat, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Tuhan kita tetap Tuhan yang baik loh. Dan Tuhan kita tetap Tuhan yang baik yang akan melakukan kebaikannya buat kita pada pagi hari ini. Mazmur 32 ayat yang 1 sampai kedua, kita akan berbicara mengenai my life, my responsibility. Ada satu tayangan TV berkata my life, my adventure. Hidup saya adalah petualangan saya. Mazmur 32 ayat 1 sampai kedua berbicara mengenai Daud. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya akan mulai dengan sebuah perkataan dari salah satu orang hebat, lahir di tahun 1600 sekian, namanya Blaise Pascal. Blaise Pascal adalah dikenal sebagai seorang ahli matematika, dia dikenal sebagai seorang ahli fisika, bahkan dia dikenal sebagai seorang filsuf, orang pintar pada zamannya. Benar-benar orang pintar dan dia dijulukin sebagai salah satu pelopor dari yang menemukan mekanik kalkulator. Jadi dia memang orang pintar, dia memang orang hebat, dia memang orang yang seorang saintis, seorang ilmuwan, tapi juga dia akhirnya bertobat terima Tuhan Yesus menjadi seorang teolog. Nah, salah satu ungkapan yang terkenal yang dia sebutkan dari seorang yang namanya Blaise Pascal, orang hebat, bukan orang ecek-ecek. Jadi memang orang yang pintar, orang yang punya semua, dia sempat sebutkan begini, ada satu ruangan dalam hati manusia yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Blaise Pascal yang begitu pintar, begitu hebat berkata bahwa ada satu ruangan dalam kehidupan saya dan saudara yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Kejadian 1 berkata bahwa kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itu punya pengertian gini, ada satu bagian dari kehidupan manusia, dari kehidupan saya dan saudara yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Daud mengerti akan hal itu dan begitu banyak orang tahu akan hal ini. Dan begitu banyak orang berusaha untuk mengisi ruangan kosong ini. Mengisi ruangan kosong dan orang isi dengan kekayaan, orang isi dengan nama baik, orang isi dengan ilmu, orang isi dengan pengetahuan. Dan itu semua gak bisa masuk. Sama seperti sebuah puzzle kalau saudara main. Dalam diri kita tuh ada sebuah puzzle yang hilang, ada sebuah bagian yang hilang yang cuma Tuhan bisa masukkan di situ. Yang cuma Tuhan yang bisa masuk di situ. Ada satu, saya bulan lalu berbicara mengenai Salomo, raja hebat di Israel. Pada zamannya Alkitab tulis perak gak ada harganya. 2 Tawarik 9 ayat ke-25, kita lihat sedikit tentang Salomo untuk sekedar review. 2 Tawarik 9 ayat yang ke-25, siapa itu Salomo sebetulnya. Karena kita udah bicara bulan lalu, 2 minggu yang lalu. 2 Tawarik 9 ayat yang ke-25. Boleh ditayangin, siapa ini Salomo? Ada begitu banyak orang mengisi kekosongan hatinya dengan begitu banyak hal yang ada di dunia. Tapi raja ini berkata bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia.
Segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya. Dan kereta-keretanya. Kita lihat sedikit siapa itu Salomo. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya. Dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Kenapa Alkitab tulis cuma kandangnya? Karena kudanya udah gak kehitung. Saking banyaknya kudanya. Saudara bayangin dia punya 4.000 kandang. Kuda. Saudara punya berapa kandang ayam di rumah? Nggak nyampe 4.000 kelihatannya. Atau kalau punya peternakan ayam mungkin ratusan. Tapi Salomo orang yang terkaya loh. Orang yang pernah ada terkaya, terpandai, mencoba mengisi ruangan yang cuma bisa Tuhan isi dengan kekayaan. 4.000 kandang kudanya, kalau satu kandang itu ada 1.000 kuda, ada 4 juta kuda. Kalau 4 juta kuda, harga satu kuda, Salomo punya tuh harga kudanya termahal, terbaik dari seluruh dunia tuh datang. Hitung-hitunglah sekitar 1 M yang setengah-setengah gitu, 4 juta kali 1 M. Itu bisa beli tempe, beli pete, berapa banyak saya nggak tahu, banyak banget kelihatannya. Tapi ini raja loh yang udah punya semuanya, dia udah punya harta, dia udah punya tahta, dia udah punya wanita. Sekarang berkata gini, harta bukan harta tahta wanita tapi harta, tahta dan raisa katanya. Itu buat anak-anak jomblo katanya, buat anak-anak muda. Itu, ini raja yang hebat loh. Tapi dia berkata bahwa segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Memang cuma ada satu ruangan dalam kehidupan manusia yang cuma Tuhan yang bisa isi. Dan kebanyakan kita seringkali berpikir, kalau itu kebahagiaan, kalau kita bisa menjadi kaya, menjadi terkenal, memiliki banyak wanita. No. Enggak, Alkitab tulis, Daud menuliskan gini, bahwa kebahagiaan kita. Kalau saudara baca ini ayat atasnya adalah gini, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Jadi which is the true happiness doesn't depends on things atau juga dengan people. Bahwa kebahagiaan sejati itu nggak ditentukan dari barang, benda, atau juga nggak ditentukan dari orang. Kebahagiaan kita nggak ditentukan dari barang, nggak ditentukan juga dari orang. Kalau kebahagiaan kita ditentukan dari barang, barang bisa hilang. Barang bisa rusak. Kalau saudara merasa bahwa saudara bahagia punya jaket baru, kemudian jaketnya hilang, kemudian kita nggak bahagia gitu kan. Kebahagiaan kita kalau gitu kebahagiaan sejati doesn't depends, nggak diukur dari barang, demikian juga diukur dari orang. Kenapa? Orang akan mati. Tapi kebahagiaan sejati datang daripada Tuhan yang gak pernah lekang oleh waktu, dia Tuhan yang selalu hidup, dia Tuhan yang gak pernah gagal dalam perbuatan tangannya. Itu yang mau Daud sedang sampaikan buat kita bahwa kebahagiaan sejati depends on God. Makanya dia berkata hal pertama kebahagiaan orang adalah orang diampuni dosanya. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita semua, yang terjadi adalah saudara dan saya sedang dikembalikan lagi satu missing piece, satu bagian yang terhilang dalam kehidupan yang bisa diisi oleh Tuhan, kemudian Tuhan itu masuk dalam diri kita. You are completely right now. Saudara dan saya menjadi orang yang utuh sekarang. Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lamanya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi cuman ada di dalam Kristus, saudara dan saya memiliki kehidupan yang penuh. Saudara dan saya memiliki kehidupan yang utuh itu cuma ada di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain. Saya bisa merasakan kebahagiaan saya bisa merasakan apa arti kepenuhan di dalam Tuhan itu cuma di dalam Kristus, enggak di dalam yang lain. Kekayaan enggak membuat kita penuh. Nama baik enggak membuat kita penuh, pendidikan enggak membuat kita penuh, ilmu enggak membuat kita penuh, cuma Yesus loh. Dan hebatnya adalah begini, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar memastikan tempat kita di sorga. Waktu saya dan saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar memastikan kita punya tempat di sorga, tapi memastikan bahwa sorga tinggal dalam hati saya dan saudara. Itu yang Yesus bilang. Saya gak perlu tunggu untuk merasakan sorga, saya harus bisa merasakan sorga ada di dalam dunia. Kenapa? Waktu saya ada di dalam Kristus, I am a new creature. Saya adalah ciptaannya yang baru. Makanya Daud berkata bahwa berbahagia orang yang diampuni dosanya. Pada saat itu berbahagia orang yang diampuni dosanya, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus, kemudian kita ruangan kosong itu diisi oleh Tuhan. Makanya orang akan bayar mahal untuk mengisi ruangan kosong, cari ke seluruh dunia, cari dengan kebaikan kita. Kebaikan gak membuat kita bahagia sejati, kebaikan gak membawa kita dekat kepada Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 berkata gini, kebaikan manusia itu cuma seperti kain lap kotor di mata Tuhan. Cuman Tuhan Yesus loh yang bisa bawa saya dan saudara memiliki kehidupan yang penuh. Cuman Tuhan Yesus yang bisa membuat kita mengalami kebahagiaan yang sejati yang orang lain cari. Yang begitu banyak cari. Yang begitu banyak orang cari dia, makanya dia turun dari sorga, disalib kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Supaya apa? Supaya kita menemukan kembali the missing piece. Bagian yang terhilang. Sebuah kotak terhilang dari hati manusia yang bisa diisi oleh Tuhan.
Dan yang hebatnya adalah gini, waktu Tuhan datang kepada kita, kemudian kita datang kepada Tuhan, menerima Tuhan dan Juru Selamat, menerima ciptaan yang baru, enggak berhenti cuma sekedar Tuhan bereskan dosa. Hal pertama memang dia harus bereskan dosa. Di Mazmur 32, ayat 1 sampai 11 ini kalau Bapak Ibu baca, itu Daud menuliskan dengan begitu banyak, dengan begitu bagus sebetulnya. Ada 3 kata sela itu muncul di perikop di pasal ini. Nah, sela itu bukan sekedar sebuah tanda musik, karena Daud adalah seorang penggubah lagu, seorang penyanyi, seorang pemazmur, bukan sekedar sebuah tanda musik, tapi sela itu berbicara mengenai waktu Daud selesai dia tulis, kemudian dia menyanyi, kemudian ada titik, kemudian ada tulisan sela. Nah, tulisan sela itu sepertinya Daud sedang duduk atau dia sedang berpikir, dan itu sebuah periode waktu yang lama Daud sedang merenungkan kebaikannya Tuhan, Daud sedang merenungkan pribadinya Tuhan, dan itu nggak gampang, bukan nggak gampang, itu punya waktu yang lama. Kita kan baca gampang ayat ke-4 atau ayat ke-5 ada kata sela, kemudian kita baca itu melalui sebuah perenungan yang panjang. Jadi sela itu melalui sebuah perenungan yang panjang, orang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk duduk merenung panjang. Dan yang saya menarik adalah gini, waktu Tuhan bereskan dosa, bukan sekedar dia bereskan dosa untuk supaya kita masuk surga. Yang 32 ayat yang ke-8, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai ke-7, Daud sedang berdoa kepada Tuhan. Hebatnya Daud adalah gini, ayat yang ke-8 Tuhan bicara loh setelah sela itu. Setelah masa perenungan Daud itu, setelah Daud duduk diam, dia merenungkan mengenai Tuhan, Tuhan bicara. Hebatnya Daud adalah ketika Daud bertanya, Tuhan jawab, dan ini jawaban Tuhan. Buat orang yang menemukan kebahagiaan sejati ketika dosanya diampuni, Tuhan berkata gini, Tuhan loh, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu, jangan dihilangin kau. Aku hendak mengajar, kata Tuhan. Bukan sekedar Tuhan datang untuk bereskan dosa, tapi gini, waktu saya dan saudara kembali lagi dalam persekutuan dengan Tuhan, hal pertama yang akan Tuhan lakukan, Tuhan akan mengajar kita. Tuhan akan mengajar saya dan saudara. Jadi dia punya pengertian bahwa waktu Tuhan datang, waktu kita hidup dalam dosa, sukar untuk Tuhan mengajar kita. Karena memang kita sedang gak berjalan pada jalannya Tuhan. Kita sedang mengambil jalan kita masing-masing. Dan kalau kita sedang mengambil jalan kita masing-masing, sukar untuk Tuhan mengajar kita loh. Itu sebabnya Daud berkata yang pertama manusia harus kembali lagi dari dosanya, kembali kepada Tuhan. Waktu kita kembali pada jalannya Tuhan, di sanalah Tuhan akan mengajar. Kata mengajar itu berasal dari kata Ibrani syakal. Dan salah satu terjemahan syakal memang mengajar, tapi salah satu terjemahannya berkata gini, to cause you to prosper. Untuk membuat saya dan saudara menjadi berhasil. Kalau saya tanya sekarang buat saudara atau seluruh orang di seluruh dunia, siapa yang mau berhasil, pasti semua kita ngangkat tangan. Betul? Nggak ada orang yang mau berhasil. Semua orang kalau kita ditanya siapa orang yang mau jadi berhasil, semua diangkat tangan. Dan saya beritahu, itu bukan sekedar kehendak manusia. Itu udah Tuhan taruh 2000-an tahun yang lalu dalam diri Adam, diturunkan buat kita. Jadi waktu kita mau kepengen hidup kita berhasil, itu adalah passionnya, adalah kehendaknya, adalah kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya keinginan untuk berhasil cuma segini, Tuhan tuh gak ada terbatasnya supaya kehidupan kita berhasil. Itu sebabnya hal pertama yang Tuhan lakukan adalah aku hendak mengajar kamu. Hal pertama waktu kita dipulihkan dari dosa, kemudian kembali menjadi ciptaan yang baru, hal yang pertama yang Tuhan inginkan adalah Tuhan akan mengajar saudara. Bukan sekedar Tuhan akan mengajar kita, tapi juga Tuhan akan membuat diri kita berhasil. Tuhan dan akan membuat diri saya dan saudara berhasil. Loh, itu memang janjinya Tuhan loh dalam kehidupan kita. Masa depan yang penuh dengan harapan itu janjinya Tuhan. Makanya saya harus bilang tadi bahwa iman yang kita letakkan bukanlah iman yang kita letakkan dari keadaan yang kita alami, tapi iman yang muncul dari waktu kita meletakkan diri kita pada besarnya janji Tuhan dalam kehidupan. Sakit mungkin sekarang, mungkin lagi berhadapan dengan kesulitan, mungkin berhadapan dengan apapun juga, tapi janjinya Tuhan kan gak pernah berubah. Janjinya Tuhan kan selalu iya dan amin. Saudara mau mempercayai janjinya Tuhan atau saudara mempercayai janjinya yang lain? Makanya Tuhan berkata gini, hal pertama yang akan Tuhan lakukan buat orang yang menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi ciptaan baru, Tuhan akan mengajar. Bukan sekedar Tuhan akan mengajar, dia akan menuntun saudara loh. Di jalan yang harus kita tempuh. Saudara dan saya punya jalannya masing-masing. Jalan saya berbeda loh dengan jalan saudara. Saya nggak perlu berjalan dalam jalannya orang lain. Sama seperti juga saya nggak perlu berjalan dalam pertandingan orang lain. Albert Einstein satu kali berkata begini, adalah sebuah hal yang sangat mustahil, sebuah hal yang sangat gila kata dia. Kalau kita menilai ikan dari bagaimana cara dia menaiki pohon. Jadi ikan itu harus dinilai waktu dia ada di air, bukan dinaik di pohon. Itu sama. Saya dan saudara punya jalan masing-masing dalam kehidupan. Tuhan punya jalannya loh dalam kehidupan kita. Tuhan punya polanya.
Tuhan punya rancangannya dalam kehidupan kita. Saya nggak perlu berjalan pada jalannya orang lain. Waktu saya berjalan pada jalannya orang lain, Tuhan nggak bisa mengajar dan menuntun kita. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang harus kita tempuh. Perjalanan kehidupan kita masih panjang, saya nggak tahu mungkin berapa lama. Tapi Tuhan berjanji loh, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kita tempuh. Kata menunjukkan itu berasal dari kata peres kalau nggak salah. Dari bahasa Ibrani. Kata menunjukkan itu berasal dari kata yarah, Itu artinya sama seperti mengarahkan. Sama seperti seorang yang lagi panah, orang panah, itu peres tuh. Itu yarah tuh, Itu yarah sama seperti seorang panah, jadi kata menunjukkan itu sama seperti Tuhan lagi panah. Saudara bayangin nggak bahwa Tuhan kita yang pemanah itu adalah Tuhan kita loh. Dan busurnya itu adalah kita. Kalau Tuhan kita lagi panah kehidupan kita, dia nggak pernah meleset dalam kehidupan. Tuhan nggak pernah meleset, Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah, Tuhan nggak pernah meleset waktu dia tarik kehidupan saya dan saudara sebagai busur. Dia tahu dia sedang mengarahkan kita untuk tujuan yang tepat. Dia tahu bahwa kita sedang diarahkan untuk tujuan yang mulia dalam kehidupan. Itu sebabnya waktu Tuhan berkata bahwa dia sedang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, dia sedang mengarahkan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ada jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan. Ada pertandingan yang harus kita laluin. Ada begitu banyak hal yang harus kita laluin dan yang paling enak, yang paling melegakan adalah Tuhan akan mengajar kita dan Tuhan akan menuntun kita di jalan kita. Enggak berhenti dia, Tuhan akan mengajar dan menuntun kita. Dia juga akan memberikan kita nasihat dalam kehidupan. Ayat yang selanjutnya boleh, ayat yang tadi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat dalam perjalanan kehidupan saudara waktu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai pada akhir kesudahannya, di dalam setiap perjalanan kita ada nasihatnya Tuhan loh di sana. Ada pertolongan Tuhan loh di sana. Ada pengharapannya daripada Tuhan di sana. Ada kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan di sana. Tuhan udah siapin semuanya. Bahkan saya harus berani bilang berdasarkan apa yang Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan, kesuksesan hidup kita, Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Segala sesuatu yang berguna untuk keberhasilan kehidupan kita, keberhasilan keluarga saudara, keberhasilan anak, segala sesuatu yang berguna untuk keberhasilan kehidupan kita, Tuhan udah taruh loh dalam kehidupan kita. Bukan sekedar Tuhan taruh janjinya, tapi Tuhan beri dirinya untuk mengajar, menuntun, dan memberi nasihat buat kita semua. Waktu kita kembali lagi kepada Tuhan, menemukan the missing piece, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menemukan kembali kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, di sanalah di tempat di mana Tuhan akan mengajar kita, di sanalah tempat di mana Tuhan akan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Mengajar mungkin berbicara di depan, menuntun itu berjalan di samping loh Pak. Karena seringkali kita sering bertanya di mana Tuhan waktu kita berhadapan dengan kesulitan. Seringkali di mana Tuhan waktu kita berhadapan dengan sakit penyakit, di mana Tuhan ketika keadaan enggak seperti yang kita harapkan. Tuhan ada di sana. Karena seringkali mata kita yang gak tertuju kepada Tuhan. Padahal Tuhan ada di tempatnya loh. Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang menuntun kita, bahkan Tuhan sedang memberikan nasihat. Dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dalam setiap kesukaran yang kita alami, ada nasihat Tuhan di sana. Ada pertolongan Tuhan di sana, ada hikmat Tuhan di sana, ada pelajaran yang daripada Tuhan di sana. Dan bukan sekedar dia mengajar kita, bukan sekedar dia menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh, bukan sekedar dia memberi nasihat. Yang terakhir Tuhan berkata gini, ayat yang ke-32 tadi, ayat yang ke-8. Mataku tertuju kepadamu. Saudara bayangin matanya Tuhan tertuju buat saudara. Matanya Tuhan tertuju buat kita loh. Kalau saudara punya anak kecil, atau suka lihat anak kecil berapa minggu yang lalu saya lihat di TV, nonton di TV, ada satu anak jatuh di apartemen di Cina, meninggal anaknya. Karena bapaknya lebih perhatiin handphonenya dibanding anaknya. Jadi dia saya nggak tahu anaknya loncat atau gimana jatuh. Kenapa? Karena matanya memang nggak terfokus pada anaknya. Saudara bayangin apapun juga kalau mata kita, Alkitab tulis gini, mata Tuhan tertuju buat saya dan saudara loh. Kalau mata Tuhan tertuju buat saya dan saudara, itu Tuhan sedang siaga satu di sorga. Dia sedang dalam fully aware, benar-benar sangat perhatiin. Sama seperti kita nungguin anak atau kayak gimana. Kalau mata kita udah ngeliatin tuh anak, itu artinya gini, kalau tiba-tiba dia jatuh, kita akan berlari untuk tangkap nih anak. Kenapa? Karena mata kita sedang fokus pada dia. Saudara bayangin gak, bu mata Tuhan sedang fokus dalam kehidupan kita loh.
Matanya Tuhan sedang melihat kita waktu kita berjalan dalam perjalanan kehidupan. Matanya Tuhan yang penuh kasih, matanya Tuhan yang penuh kekuatan. Kalau Tuhan sedang melihat kita dengan matanya, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Karena kemanapun mata Tuhan tertuju, di situ ada kekuatannya Tuhan, di situ ada kesembuhan daripada Tuhan, di situ ada hikmat yang daripada Tuhan. Mata Tuhan tuh artinya punya pengertian bahwa Tuhan sedang fokus buat kehidupan saya dan saudara. Karena seringkali kita nggak pernah bisa melihat matanya Tuhan. Kenapa? Karena mata kita sibuk untuk melihat dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Itu yang saya selalu bilang bahwa saudara jangan pernah izinkan mata kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Petrus tenggelam, saya suka istilah itu. Saudara tahu Pastor Arif udah khotbah minggu lalu, Petrus tenggelam. Ya, Yesus satu kali murid-murid berlayar menyusuri sungai, kemudian Yesus ada di darat, di tengah malam Alkitab berkata angin ribut. Di tengah perjalanan angin ribut turun. Seringkali angin ribut akan turun di tengah perjalanan kehidupan kita loh. Gak akan di awal perjalanan, karena kalau di awal perjalanan dikasih tahu ada angin ribut, kita gak akan pernah mau nyebrang. Iya gak sih? Kalau sudah dikasih tahu nih bentar lagi di tengah-tengah, itu ada angin badai, perahu akan hampir terbalik, tingginya ombak mungkin 6 meter. Pertanyaannya saudara mau nyebrang? Enggak. Tapi ternyata supaya apa? Supaya saudara mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas angin ribut dalam kehidupan. Makanya sebab waktu dia ada di tengah angin ribut dengan begitu hebatnya menggoyang kapal, membuat kapal, Yesus datang, cuman Petrus yang ngomong gitu. Kalau engkau Tuhan, biarkan aku berjalan, keluar berjalan. Dan Petrus berjalan di atas air. Kita nggak pernah tahu siapa yang ada di dalam perahu, betul kan? Yes, kita nggak pernah tahu murid-murid, karena itu ada beberapa murid yang ada di dalam perahu. Kita nggak tahu murid yang ada di perahu siapa, karena memang bagi Tuhan, mereka yang mengambil langkah iman keluar dari keadaan, itu yang diperhitungkan. Yang cuman aman-aman aja itu akan dilupakan. Petrus mengambil sebuah langkah, dia berjalan di atas air. Dia satu-satunya orang yang ada di dunia yang berjalan di atas air selain Tuhan Yesus. Cuman dia. Tapi Alkitab tulis bahwa Petrus tenggelam ketika dia melihat besarnya ombak yang menghadang dia. Bukan karena Tuhan Yesus bergerak menjauh loh. Enggak. Tapi karena Petrus mulai mengalihkan pandangannya dari Tuhan kepada ombak yang dialamin. Pada titik di mana dia mengalihkan pandangannya kepada ombak, di titik itu dia tenggelam. Padahal Petrus tuh nggak boleh, karena disitulah ketika kita mengalihkan fokus kita dari Tuhan kemudian pada keadaan kita, di sanalah kita tenggelam. Mata Tuhan tertuju kepada kita, tapi Tuhan juga memastikan biar mata kita juga tertuju hanya kepada Tuhan. Karena di titik saudara nggak ditentukan untuk tenggelam, saudara ditentukan untuk berjalan di atas tempat kesulitan saudara. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami pada pagi hari ini, apapun pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, kita ditentukan untuk berjalan mengatasi kesulitan. Bukan tenggelam dalam kesulitan, berjalan mengatasi kesulitan. Orang yang tenggelam itu bukan karena orang jatuh ke air, enggak. Orang yang tenggelam itu orang yang tinggal dalam air. Saudara kecemplung dalam air, itu gak bilang orang tenggelam. Ya kalau dia bisa berenang kan dia akan kembali. Tapi orang yang tenggelam ketika dia memutuskan waktu kecemplung, dia gak berbuat apa-apa, dia tinggal di dalam air. Saudara dan saya gak ditentukan untuk tinggal dalam air kesulitan saudara, kita ditentukan untuk berjalan loh. Jadi bukan berarti pulang kemudian kali Ciliwung lagi banjir kemudian saudara terus berjalan di atas Ciliwung ya. Pasti tenggelam lah itu maksudnya. Tapi dalam kehidupan, dalam badainya kehidupan. Because gini, gak ada satu orang pun di dunia yang bisa menentukan keberhasilan saudara selain diri saudara sendiri. Apa yang saudara respon daripada waktu Tuhan memandang saudara, mengajar saudara, menuntun saudara, apa yang kita respon di dalamnya. Waktu kita meresponi Tuhan di sana, itu yang menentukan kehidupan kita loh. Itu yang menentukan, saya bertanggung jawab buat hidup saya sendiri. Itu sebabnya yang Tuhan ingatkan, your obedience speaks louder than your performance. Bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu akan berbicara lebih hebat daripada penampilan saudara, daripada performance saudara, daripada prestasi saudara. Kita seringkali menilai bahwa orang yang berhasil adalah orang yang bisa memiliki begitu banyak harta, begitu banyak uang atau begitu banyak apapun juga. Tapi Tuhan melihat keberhasilan adalah dari tingkat ketaatan kita kepada Dia. Bagi Tuhan orang yang berhasil itu bukan orang yang punya banyak atau orang yang melakukan begitu banyak hal buat orang lain. Bagi Tuhan orang yang berhasil adalah orang yang mentaati firman-Nya Tuhan. Itu titik di mana kita harus berhasil. Itulah titik di mana keberhasilan yang sesungguhnya. Makanya saya menemukan bahwa gini, jangan pernah berhenti di tempat di mana Tuhan suruh saudara untuk jalan. Jangan berhenti di tempat di mana Tuhan suruh saudara untuk jalan. Demikian pula saudara kita nggak boleh berjalan di tempat di mana Tuhan suruh kita untuk berhenti. Karena fully obedience adalah kesuksesan di mata Tuhan.
Kalau saudara mau lihat kehidupan saudara berhasil, kalau kita mau lihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhasil, bukan diukur dari seberapa banyak yang kita raih, tapi diukur dari seberapa banyak kita mentaati Tuhan dalam kehidupan. Karena bagi Tuhan ketaatan itu berbicara lebih banyak daripada yang lain. Ketaatan kita kepada Tuhan itu yang akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Ketaatan kita kepada firman Tuhan, makanya kenapa harus ada di live, ada WPDA-nya, supaya memastikan bahwa firman Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita. Tuhan menuntun saya loh, dan saudara, Tuhan kita akan mengajar kita, Dia menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh, bahkan mata Tuhan tertuju dalam kehidupan kita. Matanya Tuhan tertuju loh dalam kehidupan. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bahkan this morning, pagi hari ini pun mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi. Mata yang penuh kasih, mata yang penuh, kalau Tuhan mengarahkan matanya buat saudara, Dia sedang mengarahkan dirinya cuman buat komitmen buat saudara. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Tuhan udah berikan janjinya loh dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan udah berikan dirinya untuk mengajar, menuntun kehidupan kita. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan apa? Bersungguh hati terhadap Tuhan. Yang membuat kehidupan kita berbeda bukanlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu gak akan pernah buat perbedaan, tapi apa yang kita lakukan. Yesus berkata gini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus bicara bahwa waktu kita melakukan semua firman Tuhan, berbahagialah karena kita melakukannya. It is your doing, adalah apa yang kita lakukan yang berbicara lebih banyak, yang akan membuat kita yang akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Munculin ayatnya kok. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Bagian saya dan saudara adalah cukup untuk mentaati Tuhan. Cukup untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Ini sebetulnya cerita mengenai Raja Asa di Israel. Tuhan udah bilang gak perlu cari teman untuk berperang dengan orang, dia cari teman berperang dengan orang. Makanya Tuhan berkata gini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Kalau mata saya dan saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita, kemudian mata kita enggak tertuju kepada Tuhan, dalam hal ini kita berlaku bodoh. Dan oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Seringkali kesulitan yang timbul dalam kehidupan bukan karena Tuhan meninggalkan kita loh. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, Tuhan ada di mana enggak. Tapi karena mata kita, kesungguhan hati kita kepada Tuhan memang enggak di sana. Mulai engkau berlaku bodoh, engkau akan mengalami pertempuran mengalami peperangan seumur hidup kita. Padahal mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Kita cuma cukup untuk meresponi Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan, membuka kehidupan kita kepada Tuhan. My life is my responsibility. Betul, hidup saya adalah tanggung jawab saya. Itu sebabnya keputusan saya adalah tanggung jawab saya. Masa depan saya adalah tanggung jawab saya. Kehidupan saya, kehidupan keluarga, kehidupan saya adalah tanggung jawab saya. Saya gak pernah, jangan izinkan orang lain menentukan keberhasilan kehidupan saudara. Gak bisa, karena memang my life is my responsibility. Tapi hebatnya begini, dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan gak pernah izinkan kita sendiri loh. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia mengajar kita, Dia menuntun kita, bahkan Dia memberi nasihat dalam kehidupan kita. Di tempat mungkin yang kita pikir bahwa Tuhan gak ada, di sana ada Tuhan. Di tempat di mana kita seringkali berhadapan, mungkin berjalan seperti berjalan dalam lembah kematian. Dan Alkitab tulis Mazmur 23 bahwa di lembah kematian pun Tuhan menyertai kita. Di tempat yang paling sukar, di tempat yang paling sulit, Tuhan selalu ada di sana. Dan yang saya suka Mazmur 23 itu dimulai dengan Tuhan membukanya di padang rumput yang hijau. Kemudian padang rumput yang hijau, Daud harus melalui sebagai seorang domba, dia harus mengikuti gembalanya di padang rumput yang hijau. Kemudian dia sampai di pertengahan ayat berada dalam lembah kematian. Tapi kan kehidupan kita gak berakhir di lembah kematian. Karena Alkitab tulis bahwa di akhirnya dari padang rumput hijau, kemudian dia berjalan menyusuri lembah kematian, di akhirnya aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah destiny Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kesulitan yang kita hadapi saat ini, jangan tinggal dalam kesulitan, tapi berjalanlah dalam kesulitan yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena di sana kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Ketaatan kita kepada Tuhan akan berbicara banyak dibandingkan apapun juga. Makanya yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini buat saya dan saudara, saya pikir, buat saya secara pribadi adalah bahwa ketaatan kita kepada Tuhan. Waktu kita buka hati kita bersungguh hati kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa waktu saya memilih
Untuk bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya loh dalam kehidupan kita. Tuhan akan melimpahkan pengharapannya, itu janjinya Tuhan dalam kehidupan. Ulangan pasal yang ke-29. Saya akan akhiri di sini. Ulangan pasal yang ke-29. Ulangan pasal yang ke-30. Ayat yang ke-19 dan 20. Ini perkataan terakhir Musa. Sebelum Musa meninggal, kemudian bangsa Israel akan masuk pada tanah perjanjian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat yang ke-20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu. Ayat yang ke-19 boleh kita ulangi? Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Bahwa pada hari ini Tuhan sedang menantikan pilihan apa yang kita buat loh dalam kehidupan. Apakah saudara mau pilih kehidupan? Apakah saudara berhadapan dengan kematian? Karena hal yang sama yang Yosua lakukan beberapa tahun mendatang, waktu Yosua akan meninggal, dia kutip hal yang sama. Karena ini Musa, sebelum Musa meninggal, dia berbicara buat Yosua dan seluruh bangsa Israel. Kemudian beberapa tahun kemudian ketika Yosua akan meninggal juga dia berbicara hal yang sama. Kuperhadapkan kepada kamu pada hari ini. Saudara mau pilih kehidupan atau saudara mau pilih kematian, it's all yours. Itu di sana. Tapi waktu saudara memilih kehidupan, percayalah, Tuhan sedang ada mengajar saudara. Di sana Tuhan akan mengajar saudara, di sana Tuhan akan menuntun kita. Dan ada nasihatnya Tuhan di sana. Kemudian bukan sekedar ada nasihatnya Tuhan, bahkan matanya Tuhan tertuju buat kehidupan kita. Makanya yang ribuan tahun yang lalu yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel itu sampai bergaung, bergema sampai pada hari ini. Pilih pada hari ini. Saudara mau pilih kehidupan, saudara mau pilih kematian, itu adalah pilihan saudara masing-masing. Semuanya pilihan akan berhadapan dengan konsekuensi. Tapi waktu kita memilih kehidupan, Alkitab berkata bahwa Tuhan sendiri, Dia akan menuntun saudara, Dia sendiri akan mengajar kita, Dia akan matanya akan terus memandang kepada kita, gak akan pernah membiarkan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Kita semua waktu kita tertuju hanya kepada Tuhan. My life is my responsibility. Pastor Yanti tulis, kalau saudara baca di Warta Jemaat itu bagus tuh. 10% kehidupan itu adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita merespon terhadap hal tersebut. Dan saya suka karena memang itu yang terjadi. Memang kehidupan itu 10% yang terjadi pada saya dan 90% bagaimana saya meresponi itu semua. Bagaimana kita merespon akan hal itu semua. Saya akan tutup dengan kisah mengenai satu orang namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby itu lahir tahun 1600 atau 1800 sekian. Cuma 6 minggu dalam kehidupannya ketika dia dilahirkan, dia berada dalam keadaan yang sehat. Kemudian setelah 6 minggu itu matanya mengalami kebutaan. Bayangin matanya mengalami kebutaan, jadi dari umur 6 minggu sampai dia meninggal, saya lupa umur 70 atau 80 tahun, itu dia buta seumur hidup. Tapi yang menarik dari kehidupan Fanny Crosby adalah gini, bahwa waktu sepanjang kehidupannya sementara dia buta, dia menulis 9.000 himne yang ada di gereja sampai pada saat ini. Dia tulis begitu banyak lagu, dia gubah begitu banyak lagu, dia tulis begitu banyak puisi, menjadi seorang yang seorang yang sangat expert di bidangnya, buta padahal. Gak bisa nulis, gak bisa lihat. Tapi Fanny Crosby menulis 9.000 himne dan salah satunya kita suka nyanyikan di gereja tuh. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, itu yang nulis adalah Fanny Crosby dan ditulis dari berapa ratus tahun yang lalu dalam keadaan buta. Ketika orang melihat begitu banyak karya yang sudah dia buat, begitu banyak hal-hal hebat yang sudah dia buat, salah satu pengkhotbah terkenal pada waktu itu berkata kepada dia, Tuhan begitu sayang kelihatannya kepada kamu, sampai kamu dianugerahkan, dia bilang begitu buat Fanny Crosby, kamu dianugerahkan begitu banyak talenta, cuman sayang, kenapa Tuhan gak berikan kamu penglihatan? Fanny Crosby sering dengar hal itu, jadi maksudnya orang lagi, kenapa lu lahir dengan begitu banyak talenta tapi kenapa lahirnya buta? Fanny Crosby cuma datang kepada tuh orang, kemudian dia berbicara hal yang sama yang sering kali dia dengar. Dan dia ucapkan dengan sangat bagus loh. Yes, gak masalah. Kalau saya bisa dilahirkan kembali, kalau saya boleh dilahirkan kembali berapa puluh tahun yang lampau, saya akan tetap minta dilahirkan dalam keadaan buta. Orangnya kaget. Kenapa harus diminta lahir, kemudian memutuskan untuk kembali menjadi buta. Kemudian dia bilang sebuah hal yang menarik buat saya. Karena paling enggak, waktu saya sampai ke surga,
Waktu saya buka mata, muka pertama yang saya lihat adalah muka Sang Juru Selamat saya. My life is my responsibility. Orang yang buta dari umur 6 minggu bisa melihat, bisa berkata gini, kalaupun gue buta gak masalah. Karena itu my responsibility, keputusan saudara, kehidupan saudara, saudara yang tentukan loh. Tuhan udah siapin jalannya, it's all yours. Itu keputusan saudara dan saya, itu adalah keputusan kita semua. Dan apa yang kita putuskan pada pagi hari ini, itu yang akan merangkai masa depan kita. Apa yang saudara putuskan pada pagi hari ini, your today will determine your tomorrow. Bahwa pagi hari ini akan apa yang kita putuskan pada pagi hari ini itu akan yang akan kita tunjukkan, yang akan kita dapat di hari besok. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. My life is my responsibility. Hidup saya adalah tanggung jawab saya. Mari kita datang pada Tuhan, bagiannya kita adalah untuk mentaati Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama sebelum kita akan menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang pada Tuhan, menyiapkan hati kita sebelum masuk dalam perjamuan. Bahwa alasan kenapa Tuhan berikan nyawanya buat kita supaya dia mengajar kita loh dalam kehidupan. Supaya dia bisa dengan leluasa mengajar kita, menuntun kita. Bahkan mengajar kita untuk memberikan kita nasihat dalam kehidupan. Dan seringkali kita yang berlaku bodoh. Seringkali kita gak memilih kehidupan tapi justru memilih kematian. Tapi pada pagi hari ini, biar sama-sama kita datang pada Tuhan. Pilihan yang kita buat pada hari ini akan membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Karena kasih-Nya buat kita semua. Dia rela mati turun dari sorga, mati di Golgota buat kehidupan kita semua. Bukan sekedar untuk menghapuskan kita dari dosa, tapi untuk memiliki kehidupan yang berkualitas di dunia. Memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki kehidupan yang penuh bersama dengan Tuhan. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu telah memulihkan kehidupan kami Tuhan. Thank you, Jesus.